Apakah memang ada lindung melindungi atau memang seperti yang disebut dalam Prof tadi, ada ratusan orang yang terlibat dan ini adalah geng. Semua akan saling menutupi, saling melindungi. Karena begitu terbuka akan jadi efek domino, tak 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 gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita pinjam penjelasannya siapa, Ihsanuddin Nursi dan siapa lagi itu, si manusia merdeka, Said Didu, itu memang ada ini Prof. Said Didu menyebutnya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itu Menteri Keuangan itu sangat berkuasa. Bahkan Said Didu mengatakan seandainya Indonesia tidak punya presiden dan wapres pun tidak masalah. Karena setiap rupiah yang keluar maupun yang masuk itu harus saya jadi Menteri Keuangan. Jadi kalau bicara bea cukai, pajak itu hanya bagian kecil. Nah ini menarik, jadi ini urusannya Bang Marwan juga soal utang luar negeri. Utang luar negeri itu kan memang diputuskan bersama DPR. Sekian ribu triliun, misalnya sekian ratus triliun. Tapi kepada siapa dinegosiasikan, kepada mana kreditornya, berapa lama, berapa jumlahnya, dan yang paling penting lagi berapa bunganya, itu kamar gelap. Kamar gelap. Terima kasih Om Lim bahwa ini akan cepat dan akurat. Ya. Ya. Memang ini sudah sejak tanggal 7 ya. Sekarang akhir 3 panjang dari permasalahan pencucian uang TPPU. Kalau kita lihat adalah ini sudah semakin jelas bahwa kemarin ada puncaknya yang membuka tabir semuanya, yaitu bahwa angka yang pertama 300 triliun dan kemudian itu hanya sebetulnya 349 triliun sudah diketahui gitu. Tetapi untuk melempar ya dibulatkan saja 300 triliun. Jadi 349 triliun itu angka yang tidak pernah dibantah oleh siapapun. Jadi 349 triliunnya adalah sudah sangat firm. Tetapi kemudian terjadilah kehebohan di mana seolah-olah Pak Mahfud ini melempar isu hoax dan sebagainya, apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Nah, yang kemarin di RDP dengan Komisi 3 DPR ternyata bahwa ini adalah benar-benar firm ya, bahwa memang terjadi ada dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun. Malah harusnya lebih dari itu karena itu tidak melibatkan 180 triliun yang diduga penyelundupan emas yang tidak masuk di dalam 349 itu. Nah, di sini kita lihat bahwa Pak Mahfud sangat clear dan ada semacam selisih dari angka-angka itu dengan yang ditampilkan oleh Sri Mulyani. Saya lihat tidak menjadi halangan bahwa itu hanya membaca detailnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Sri Mulyani ada dua hal yang kelihatannya tidak menguasai atau ada kesengajaan tidak menguasai atau gimana itu ya. Nah, intinya adalah gini, bahwa pertama kita lihat yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Nah, itu Sri Mulyani sebelumnya berbicara dengan Komisi 11 DPR lalu mengatakan bahwa yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun. Yeah. Dan di situ langsung Pak Mahfud membantah bahwa di situ adalah 35 triliun. Karena apa? Karena Sri Mulyani mengeluarkan proksi-proksi, mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang kalau PPATK mengatakan bahwa ini terlibat dan bahwa itu perusahaan istrinya, perusahaan yang atas nama anak dan proksi dan sebagainya gitu. Itu 35 triliun. Tetapi Kementerian Keuangan mengeluarkan
yang korporasi tadi. Jadi seolah-olah ini adalah yang terkait dengan Kementerian Keuangan 3,3, tetapi kalau kita menjadikan satu itu 35 triliun. Dan kita tahu bahwa Rafael Alun Trisambodo itu juga mempunyai banyak saham di beberapa perusahaan dan lumayan besar-besar gitu. Dan kita ingat bahwa KPK pernah membuka data bahwa ada 134 pegawai Kementerian Keuangan mempunyai saham di 280 perusahaan. Yang kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa itu perusahaan kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat ini 33 dengan yang tadi 35 berarti itu ASN dan perusahaan. Nah, ini dikeluarkan. Artinya apa? Kalau kita lihat begini, ini sangat bahaya sekali. Jadi Kementerian Keuangan tidak berkompeten untuk bertindak sebagai penyidik tindak pidana asal. Karena kalau dia penyidik tindak pidana asal, maka dia harus include semua itu, harus memasukkan unsur-unsur yang proksi tadi. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi Kementerian Keuangan kelihatan sekali tidak kompeten. Apakah di sini ada kesengajaan mau menutupi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa dia tidak ada informasi-informasi dari anak buahnya, dari itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang patut disoroti benar-benar dan wajib diusut tuntas. Ini ada TPPU, tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan perusahaan impor. Sebetulnya adalah penyelundupan. Kalau dalam bahasa Mahfud dia mengatakan ini adalah penyelundupan. Nah, di sini nilainya 189 triliun. Dan kalau kita lihat lagi, ini bukan satu perusahaan seperti yang disebut oleh Sri Mulyani dan yang mendapat informasi dari anak buahnya. Ini melibatkan 15 perusahaan. Nah, tapi yang diambil satu dan seolah-olah ini adalah masalah pajak dan itu selesai. Padahal ini adalah masalah bea cukai, masalah penyelundupan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah yang kedua kalinya. Sebelum itu ada sekitar 180 triliun dengan modus yang sama itu sudah dilaporkan dari 2017 ke 2019. Yang tadi dilaporkan 2020, tahun 2020. Nah, dari 2017-2019 ini ada dugaan pencucian uang senilai 180 triliun dan itu tidak termasuk di 349 triliun tadi. Jadi kalau kita totalkan di dalam penyelundupan emas ini itu 180 triliun plus 189 triliun sudah 369 triliun di luar 349. Iya, di luar dari situ, di jauh. Nah, oleh karena itu kelihatannya bahwa dalam hal ini pun Kementerian Keuangan tidak berkompeten untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, jadi Mahfud harus benar-benar setelah ini terbuka dan saya rasa tidak ada lagi titik balik, ya. Ini sudah harus dijalankan terus. Ini sudah terbuka dan bahkan DPR mau membuat pansus, tetapi bukan berarti bahwa pansus selesai. Artinya hanya mendirikan pansus ini, penegakan hukumnya harus dijalankan. Dan di sini kita lihat bahwa indikasinya sudah sangat banyak dan harusnya adalah aparat hukum, ya, aparat penegak hukum, APH, apakah itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK, ini sudah harus masuk. Ini sudah harus benar-benar mengusut tuntas. Dan saya rasa masyarakat harus mengawal ini. Jangan sampai ini menguap.
Artinya mengawal bagaimana? Artinya bahwa penyidikan ini harus diserahkan kepada eksternal Kementerian Keuangan supaya tidak ada konflik of interest, karena yang diselidiki adalah mungkin aparat-aparat dari Bea Cukai. Nah, bagaimana Bea Cukai sebagai penyidik tindak pidana asal bisa berlaku, bisa objektif. Nah, di sini yang harus dilihat. Jadi ini wajib diusut tuntas, masyarakat harus mengawal, dan kita mengharapkan ada report dari penyidik secara berkala bagaimana status penyidikan ini dan siapa kalau sudah dijadikan tersangka, siapa tersangka itu. Saya rasa ini harus dibuka publik. Penyelundupan ini sangat luar biasa besar. Dan terakhir, kalau ini dibongkar, ini artinya kita mengamankan pendapatan negara ke depan. Karena ini tidak diamankan pendapatan negara selama 14 tahun, maka terjadilah akumulasi yang besar. Kalau kita lihat dengan dari tindak pidana ini kemungkinan besar kalau di Ditjen Pajak ini adalah dari korupsi penerimaan negara. Kemungkinan di Bea Cukai yaitu dari yang tadi penyelundupan dan lainnya. Nah, kalau dari penerimaan pajak ini sangat luar biasa karena harus dibongkar juga setelah ada TPPU-nya, maka harus dibongkar siapa wajib pajak yang terlibat. Karena apa? Karena yang dinikmati oleh wajib pajak itu mungkin bisa 4 sampai 5 kali lipat dari yang dinikmati oleh pegawai Kementerian Keuangan. Karena dia cuma menerima 10% atau 20%, ya. 80% sampai 90%-nya itu adalah dinikmati oleh si wajib pajak, dia tidak bayar. Dan yang kedua adalah mengamankan penerimaan negara ke depan, sehingga kalau kita bisa menaikkan rasio pajak 1% saja, itu berarti sudah 200 triliun. Nah, ini harus dijaga benar-benar. Oleh karena itu, kita minta kepada aparat penegak hukum, kita minta kepada Mahfud untuk benar-benar menjaga agar penerimaan negara bisa dan disinilah bahwa pemberantasan kemiskinan bisa lebih efektif. Saya rasa demikian. Terima kasih. Singkat padat, saya kira bareng sama singkat padat. Ini kalau yang disampaikan Pak Antoni tadi kita bisa tahu ya bagaimana sangat memilukan sekali ya. Dan saya setuju apabila ini harus segera dan tidak boleh masuk angin. Kalau menurut Pak Antoni kan APH harus segera mulai bergerak ya, bersama diawasi masyarakat. Tapi mungkin siapa kira-kira APH itu ada sudah kepastian semacam lembaganya ada atau harus melibatkan apa yang lebih tinggi supaya ini tidak masuk angin, karena kan saya kira Pak Mahfud dari hal ini kan sudah sangat berjasa sekali ya. Dia disalah-salahkan seolah mengapa tidak punya hak menyampaikan kepada masyarakat, tetapi beliau saya kira cukup punya alasan untuk menjawab semalam itu. Nah, itu kira-kira siapa bertindak awal untuk melakukan langkah-langkah ini, Pak Anton? Ya, yang menyedihkan kan selama ini aparat penegak hukum APH itu sudah mendapatkan informasi dari PPATK juga. Tapi kelihatannya juga semuanya ini terjadi pembiaran juga, dibiarkan dan terbiarkan. Jadi ini yang menyedihkan. Dan ini adalah momentum bahwa ini harus diluruskan lagi. Setidak-tidaknya adalah yang langsung bisa diperintah yaitu adalah Kejaksaan Agung, karena dia langsung di bawah Presiden dan juga di bawah Menko Polhukam. Ya, meskipun dia ada kepolisian. Kalau KPK itu kan hanya sekedar, sebetulnya dia independen, tidak bisa diperintah seharusnya gitu kan. Ya, sekarang kita tahu bahwa independennya pun tidak independen benar gitu. Ya, tapi setidak-tidaknya yaitu kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saya melihat kok Kejaksaan Agung yang beberapa terakhir ini sudah cukup sudah cukup ya, dia beberapa kasus ini kan sudah cukup dibongkar kan sama dia sudah terjadi. Ya. Nah, semoga ini bisa terus, dan kalau memang Jaksa Agungnya tidak bisa menjalankan
misi ini ya harus diganti dengan yang bisa, semoga ya ada semacam apa yang namanya video seperti Baharudin Lopa waktu lagi itu, ya semoga ini bisa muncul lagi. Tapi apa yang menyebabkan masyarakat terkesan melihat anggota-anggota DPR itu kayaknya kurang senang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Mahfud, dan nampak juga tidak menguasai materi, hanya mengarahkan secara prosedur salah, cuma masalah-masalah itu saja. Kira-kira memang sudah terjadi kekompakan antara anggota DPR dengan Menteri Keuangan atau seperti apa, Pak? Ya, inilah yang juga menyedihkan ya, di mana bahwa kita mengharapkan sewaktu DPR memanggil PPATK dan Pak Mahfud, itu waktu masyarakat berharap bahwa di sini DPR ikut membongkar. Tetapi begitu dia bicara dengan kepala PPATK, Pak Ivan Yustia Vandana, Yustia Vandana, itu sangat mengecewakan, malah menebar ancaman gitu kan. Ada semacam perbedaan direkturnya dengan para anggota PPATK kan? Tidak ada. Ya pada saat itu adalah ya benar-benar DPR ini seolah-olah ya terkesan di publik bahwa ingin menutupi, dan juga kan saya sempat menulis bahwa ini siapa yang mau dilindungi gitu kan? Apakah mau Sri Mulyani lagi mau dilindungi gitu kan? Itu waktu kan Sri Mulyani lagi diperiksa KPK 2010 kan langsung diterbangkan ke Washington gitu. Nah ini kan langsung dilindungi gitu kan? Nah ada apa ini? Ya kenapa Sri Mulyani harus dibela sampai segitu? Belum tentu dia bersalah. Nah justru itu sekarang vonis masyarakat adalah Sri Mulyani bersalah di dalam Bank Senturi. Seharusnya kan belum tentu kalau itu tidak dituntaskan. Jadi ini yang menggantung terus di Sri Mulyani mengenai Senturi. Dan ini juga kalau seandainya ini tidak tuntas, maka masyarakat akan memvonis bahwa Kementerian Keuangan itu salah. Nah, untuk itulah Pak Mahfud sangat percaya kepada Sri Mulyani, dan kita juga sangat percaya kepada Sri Mulyani, dan untuk itu harus diusut setuntas-tuntasnya. Sedikit terakhir, kalau tentang masalah itu, kemarin kita sempat memancing dari salah satu pembicara kita, Bapak Dr. Abdul Mahua. Dia konon menemukan temuan bahwa Sri Mulyani mau balik ke sini dengan catatan dia tidak mau diganggu dengan masa-masa lalu, dan itu menjadi sebagai kontrak. Kalau ini memang betul ada, ini kan cukup menjadi catatan penting saya kira itu. Bukan hanya menjadi catatan penting, ini adalah intervensi hukum. Seorang warga negara tidak boleh, hukumnya mengatakan bahwa Anda harus perlu diusut, ya harus diusut gitu. Di mana bahwa warga negara bisa menjamin seperti itu, atau pada saat ini adalah presiden meminta Sri Mulyani balik, lalu presiden bisa menjamin itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Negara ini adalah negara hukum, ya, kedaulatan rakyat, dan tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di situ gitu. Jadi ini kalau ada benar-benar itu yang terjadi, dan ini adalah sudah pelecehan terhadap konstitusi kita. Ya, terakhir lagi ini sekali. Tadi Pak Antoni mengusulkan bahwa harus didampingi oleh masyarakat. Memang kita lihat bahwa ternyata tokoh-tokoh masyarakat dalam persoalan-persoalan bidang ini jauh lebih meyakinkan itu daripada anggota-anggota DPR yang saya kira cuman lempar sana lempar sini yang nggak jelas itu. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Kalau misalnya bisa diusulkan nama masyarakat seperti itu? Iya, sebetulnya masyarakat itu sebagai mengawal dalam arti tentu saja sebagai eksternal. Ya, dia tidak bisa di dalam internal. Dan bahwa DPR ini kita sudah tahu banyak sekali kepercayaan kepada masyarakat ini, kepada DPR ini sudah di dalam titik yang terendah. Ya, sudah tidak banyak yang tidak percaya. Karena apa? Karena banyak undang-undang yang terindikasi melanggar konstitusi, malah langsung dengan mudah disetujui. Contohnya aja mengenai Perpu Cipta Kerja. Nah sekarang apa? Di mana kegentingan memaksanya? Kenapa itu bisa disahkan gitu kan? Nah inilah yang menjadi masyarakat tidak percaya kepada DPR. Nah mengenai bagaimana masyarakat bisa mengawal ini, saya rasa dengan sekarang dilakukan sama juga kan masyarakat mengawal kan.
Jadi dia menyoroti, lalu minta di media massa, media sosial lah intinya, yaitu mengenai penuntutan informasi yang harus sejelas-jelasnya. Nah, seandainya ini dilakukan penyidikan, ya masyarakat harus berani menagih kepada aparat hukum bagaimana statusnya ini. Karena ini menyangkut penerimaan negara gitu. Menyangkut penerimaan negara, kita harus melihat dampaknya terhadap rakyat miskin. Dan rakyat miskin kita menurut BPS 26,36 juta per September 2020. Tapi jangan lupa, yang menurut Bank Dunia yang mempunyai pendapatan 1,1 juta ke bawah itu 160,7 juta. Jadi negara ini jangan dimainkan seperti ini, di mana rakyat miskin ini dimiskinkan dengan cara ini. Iya. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Profesor Antoni, tapi karena beliau ada acara lain, maka itu saya buat semacam kayak talk show ya. Dan perlu diketahui bahwa judul dari webinar kita ini belum saya sampaikan tadi, dugaan korupsi dan pencucian uang 349 triliun. Menkyu Sri Mulyani berbohong, tanda tanya lagi. Karena apakah berbohong, mengapa kok tidak mau mengungkap laporan-laporan yang selama ini sudah tersiar di masyarakat, ada laporan yang tidak dilanjuti. Apakah khawatir mengenai dirinya atau memang tidak mau ini terbongkar, sudah seperti biasanya itu sudah nanti masyarakat juga lupa. Nah, saya minta mungkin Pak Edi Mulyadi untuk saya beri kesempatan, karena saya melihat beberapa podcastnya itu sayanya tajam sekali dari berbagai pihak, dan terakhir itu justru dengan Marlon Antoni itu yang dia merupakan pegawai pajak dan dia nampaknya rajin sekali melakukan laporan-laporan, dan kemarin sempat dibongkar sama Pak Edi lah. Saya nggak memasuki materi itu, saya persilakan pada Pak Edi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Prof. Antoni yang luar biasa saya kagumi, Om Lim yang gagah perkasa, dan Bang Marun yang tak kenal lelah menyuarakan amar ma'ruf terutama nahi mungkar. Ini langka sekali tuh Bang. Kalau amar ma'ruf orang masih mau kerjain, kalau nahi mungkar orang melipir-melipir toga tuh. Mauran nggak pernah berhenti, luar biasa. Nah, seperti pertanyaan Om Lim tadi sebagai moderator, memang saya menjalin komunikasi lumayan intens dengan Bursok Marlon Antoni. Pada acara ini pun saya sudah kontak dia yang bersangkutan, dan dia sebetulnya sedang di Jakarta, tapi dia mohon maaf tidak bisa bergabung walaupun lewat Zoom sekalipun, karena dia sedang menunggu saudaranya yang sakit di RSPAD Gatot Broto gitu. Nah itu ya, jadi saya mencoba sampai tadi pagi masih komunikasi, dan dia memang mohon maaf betul gitu. Tapi dari seorang Bursok Antoni Marlon ini kita bisa membaca bagaimana sosok Sri Mulyani, bagaimana 2 tahun dia laporkan ada perusahaan bodong, tapi oleh Sri Mulyani opini digiring seolah-olah investasi bodong. Dan terus digiring bahwa itu persoalan pribadi dia karena dia korban investasi bodong. Bursok di surat terbukanya kepada Sri Mulyani maupun kepada saya dalam WA dan teleponan, itu Bursok mengatakan tidak, investasinya asli. Bahwa saya kemudian ada masalah withdraw segala macam bermasalah, kemudian saya telusuri dan ternyata perusahaan itu. Kenapa bodong? Karena 2 perusahaan itu tidak terdaftar di Kemenkumham dan tidak punya NPWP. Maka yang dipertanyakan, kenapa tidak terdaftar Kemenkumham, tidak punya NPWP, tapi bisa membuka rekening virtual di 8 bank, 2 diantaranya BUMN. Dahsyat itu. Dan ketika Sri Mulyani dalam press conference dengan Mahfud mengatakan secara implisit dia korban investasi bodong, ini masalah pribadi, dia langsung mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Ini bukan persoalan pribadi saya. Bahkan katakanlah ini persoalan pribadi saya, ini soal pajak. Penerimaan negara yang disebutnya berpotensi triliunan rupiah. Salah satunya kita kenal Okta FX, ya, platform yang banyak di sini.
Ada 2 perusahaan itu. Nah, dia bilang, kenapa sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penerimaan negara justru mengabaikan? Dan analisis dia menjadi semakin liar lagi tanda kutip karena ada 2 bank BUMN yang ikut di situ sebagai pembuka rekening dan komisarisnya pejabat Kemenkyu. Ya, Kemenkyu. Ya, antara lain komisaris, antara lain Rionald Silaban. Dirjen Kekayaan Negara yang mendapat penghasilan sebagai komisaris Bank Mandiri dalam 1 tahun 21 miliar. Itu diperoleh dari gajinya yang 680 juta sebulan. Ini para YouTuber punya nggak 680 juta sebulan? Oh, kalau Aji ada, beda dikit ya, 650 ya? Ya, 649 ya, kurang dikit lagi. Lalu tantinnya itu total 21 miliar. Sehingga dalam periode 3 tahun 2019 sampai 2022 sang pejabat ini punya tambahan pendapatan 63,4 miliar. Tapi ada tapinya, di LHKPN cuma dilaporkan 50 sekian miliar. Nah, ini dia curigai. Bahkan pada surat-surat awalnya di sini saya print itu dia menjelaskan bahwa dia tidak pakai dugaan lagi. Dia nggak menyebut dugaan. Ini bahwa Sri Mulyani Dirjen Pajak terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum. Wah, ngeri sekali. Si Bursok ini, saya bilang, Anda nggak pakai dugaan lagi ya? Enggak, memang udah yakin betul gitu loh. Nah, itu soal Bursok ya. Jadi soal nasionalisme jadi ingat sesepuh kita, termasuk gurunya Prof. Antoni ya, Pak Kwik. Pak Kwik ini cuma dokter Handes ya. Cuma Handes, tapi Masya Allah luar biasa sekali. Walaupun beliau etnis Tionghoa, saya kira lebih merah putih daripada kita pada umumnya. Dasar ya. Jadi dia menceritakan bagaimana peran Sri Mulyani sebagai agen IMF dan Bank Dunia pada saat krisis berlangsung ya. Dia kan sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, apa komite? Dewan ya, yang ketuanya Profesor Amir Salim. Dan atas perintah IMF Bank Dunia, mereka selalu diajak dalam rapat-rapat kabinet. Dan dalam rapat-rapat kabinet itu Menko-nya namanya Kwik Yanggi. Dalam pembahasan tuh Sri Mulyani selalu dengan gigih dan getol mengingatkan para menteri, ini LOI yang harus kalian ikuti. Ini jalankan, ini jadwalnya, bulan ini segala macam. Dan saat ketika membahas soal rekapitalisasi dengan BNI, itu ada direktur eselon 2 namanya Darmin Nasution. Eselon 2 mengatakan pendapat BNI belum perlu rekapitalisasi ya. Belum perlu direkapitalisasi karena bla 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 bla, dan Kwik sependapat sehingga dia tidak perlu. Tapi Sri Mulyani dengan marah, tidak bisa, harus sesuai dengan IMF, harus direkap, harus dijual bla 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 gitu. Tapi Kwik bilang tidak, putuskan tidak. Nah, Pak Kwik dalam itu saya muat dari buku saya sebagai kata pengantar dengan seizin Pak Kwik. Pak Kwik mengatakan bahwa begitu dia sampai di ruangannya, telepon di mejanya berdering. Dia angkat dari kepala perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Isinya apa? Maki-maki. Kwik Yanggi, Anda begini, Anda begitu, kenapa BNI bla bla. Nah, Kwik jadi ingat ketika rapat Sri Mulyani kerjanya begini. Begini drama handphonenya. Jadi kata Kwik Yanggi, jadi dalam rapat itu Sri Mulyani melaporkan suasana perkembangan rapat kepada bosnya yang orang asing itu. Jadi memang ini orang satu perempuan ini memang masalah. Berarti itu kan bisa, sedikit ya, berarti kan itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Karena ini kan rapat kabinet. Iya. Lalu dibocorin keluar. Iya. Luar biasa. Dibocorin keluar, dan karena itu Kwik Yanggi dimaki-maki kan. Pak Kwik maksud saya dimaki-maki itu oleh perwakilan IMF dan Bank Dunia. Gantian dua perwakilan itu nggak dia gantian. Nah, kembali ke soal judul Menko Sri Mulyani berbohong. Ini menarik sekali Prof, karena saya baru saja mengupload siang tadi sebelum kemari 1:30 tadi debat RDPU kemarin di DPR Rabu. Tapi saya ambil slotnya Beni Harman. Nah, Beni Harman ini menarik, kemarin saya ambil porsinya porsi Mahfud. Bakpung. Sekarang saya ambil porsinya Beni Harman. 2 jam lebih kan saya ambil potong-potong. Tapi ini nih memegang data. Dia bilang data yang Pak Mahfud sampaikan sangat berbeda dengan data yang disampaikan Sri Mulyani pada pertemuan dengan Komisi 11. Kalimat Beni kurang lebih begini.
Jadi siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong? Nggak mungkin data berbeda, dua-duanya benar. Misalnya Pak Antoni tadi mengatakan, Sri Mulyani mengatakan hanya 3 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu. Kata Mahfud enggak, 35 triliun. Dan angka soal Pak Antoni yang 369 triliun penyelundupan emas itu tidak muncul dalam angkanya Sri Mulyani. Jadi Beni masih sopan ya, walaupun sebetulnya kita tahu Beni membelain Sri Mulyani kan dalam kalimat-kalimatnya itu. Saya curiga Pak Mahfud sedang berusaha menyingkirkan Sri Mulyani. Beni Arman itu senior saya di media Indonesia ya, itu ya. Dia kita redaktor senior di mana di politik emang. Nah kembali ke soal itu, dia pegang angkanya, dia pegang datanya kertas lembaran itu yang sebelumnya, jadi waktu sebelum RDPU, Sahroni sebagai pemimpin rapat minta diputar ulang beberapa penjelasan dari Sri Mulyani. Oke. Setelah itu Mahfud di pengantarnya dia bantai itu arterinya. Dia bantai Beni, dia bantai Arsul Sani ya. Luar biasa Mahfud, saya bilang ini Maduranya keluar. UII-nya Jogjanya hilang. Nah saya katakan orang kalau ngomong kencang keras tegas itu karena dua hal, Om Lim. Pertama sedang pencitraan, ya nanti akan seperti tujuan Beni. Nanti akan memakan diri sendiri seperti poster-posternya Teddy Minahasa dengan Gagah Perkasa pakai tongkat komando bilang kalau mau kaya jangan di polisi. Itu pencitraan, nanti Allah balikan begitu. Yang kedua karena memang nggak punya beban, karena bersih kalau kita ngomong. Nggak punya comorbidnya, nggak punya penyakit bawaannya. Ini udah bebas jebret aja ngomong gitu ya. Dan memang saya tidak kenal betul dengan Mahfud, tapi dalam konteks KKN, pengumpulan harta tidak sah segala macam, saya relatif percaya, relatif bersih ya, dengan keterbatasan pengetahuan saya. Nah, kembali ke Beni tadi, ini kenapa beda datanya? Siapa yang berbohong? Apakah dia langsung sebut Pak Mahfud yang berbohong? Ini kan pembohongan publik, lagi. Tapi kita nggak tahu siapa yang berbohong, artinya gitu. Siapa berbohong? Apakah Pak Mahfud yang berbohong? Apakah stafnya Pak Mahfud yang memberikan feeding data berbohong? Atau Sri Mulyani yang berbohong, stafnya segala macam? Karena memang ada beberapa temuan yang diungkapkan Mahfud dalam rapat itu. Karena sebelahnya kan ada Ivan Dana, sekretaris Komite Koordinasi Nasional KKN TPPU ya, ketua komitenya Mahfud MD sebagai ex officio-nya Menko Polhukam. Karena Ivan mengatakan lewat Mahfud sudah dalam laporannya itu 2009 sampai 2023, sebelumnya juga ada beritanya 200 berkas memuat nama, jabatan, kegiatannya. Tapi kan awal-awal Sri Mulyani mengatakan tidak tahu, sehingga ada TKW dari di Taiwan, Comoraweroyu gitu, jangan bilang nggak tahu yuk, nggak beda yuk. 340 triliun itu wakai gitu, 340 triliun itu banyak bla bla bla, itu orang bertanggung jawab dan seterusnya ya. Nah itu ternyata kata PPTK lewat Mahfud itu, laporan itu kalau menyangkut pajak diberikan kepada Dirjen Pajak dan Irjen, Inspektorat Jenderal. Kalau menyangkut bea cukai diberikan kepada Dirjen Bea Cukai dan Irjen. Nah pertanyaan, kenapa Sri Mulyani tidak tahu? Gitu loh, kenapa tidak tahu? Apakah memang ada lindung melindungi atau memang seperti yang disebut dalam Prof tadi, ada ratusan orang yang terlibat dan ini adalah geng. Semua akan saling menutupi, saling melindungi. Karena begitu terbuka akan jadi efek domino, tak gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita pinjam penjelasannya siapa, Ihsanuddin Nursi dan siapa lagi itu, si manusia merdeka, Said Didu, itu memang ada ini Prof, Said Didu menyebutnya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, itu Menteri Keuangan itu sangat berkuasa. Bahkan Said Didu mengatakan seandainya Indonesia tidak punya presiden dan wapres pun tidak masalah. Karena setiap rupiah yang keluar maupun yang masuk itu harus seizin Menteri Keuangan. Jadi kalau bicara bea cukai, pajak itu hanya bagian kecil. Nah ini menarik, jadi ini urusannya Bang Marwan juga soal utang luar negeri. Utang luar negeri itu kan memang diputuskan bersama DPR, sekian ribu triliun, misalnya sekian ratus triliun. Tapi kepada siapa dinegosiasikan,
kepada mana kreditornya, berapa lama, berapa jumlahnya, dan yang paling penting lagi berapa bunganya, itu kamar gelap. Kamar gelap. Nah, saya ngobrol dengan John Masley. John Masley ini pengusaha, banyak tinggal di California. Jaringannya bagus. Kalau itu si Sadin mengatakan disebutnya professional loan fee. Nah, professional loan fee. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman-teman lain, yang tepat istilahnya arranger fee. Itu lebih umum. Dan saya buka, Bro, di situsnya IBRD, International Bank Register, apa pokoknya badannya IMF, Bank Dunia. Itu ada fee. Development and Restructuring. Ya, Development and Restructuring, ya betul. Ada fee dan itu sah. Setengah persen dibagi dua, 1/4% depan sekali dan 0,5% setiap tahun. Makanya Ihsanuddin Nursi mengatakan kalau menurut aturannya Bank Dunia itu sah, bukan gratifikasi. Kalau menurut kita, orang mengambil keuntungan dari negara itu udah gratifikasi. Tanya sama Bang Abdullah Mahmud deh. Kalau nggak salah. Memang cuma 0,5%, saudara, bahkan seberapa persen setahun, tapi dari berapa triliun? Iya. Kalau utang kita sekarang sudah 7.543 triliun, ya, semasa Sri Mulyani menjabat katakanlah 4.000 triliun saja dia buat, seperempat persen, 10 triliun, bos. 10 triliun satu bulan, setahun. Dan bos. Makanya dalam konteks ini saya berteringat Bursok Anthony Marlon tadi, dia mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Orang ini kan kadung dianggap bersih, dicitrakan bersih, berintegritas, punya etika, smart, pintar, segala macam. Kalau kita berpikir normal, bagaimana seorang menteri keuangan terbaik dunia gagal mendapatkan bunga utang yang normal? Karena kita punya country risk dalam rating kita kan lebih baik daripada Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tapi kita lebih besar daripada ketiga negara itu. Vietnam lebih tinggi, tapi kita lebih tinggi daripada ketiga negara itu. Kan kata saya Didu nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Dan nampak negara nyaman ya? Ya karena presidennya nggak ngerti. Saya mengutip ini, kalau teman-teman nonton sambil sahur preman pensiun. Preman pensiun itu preman-premannya ada yang tugas ngutipin duit di pasar-pasar tuh. Ada yang ngutipin duit di terminal-terminal angkot sama bus, ada yang ngutipin duit di parkiran gitu kan. Nah, menariknya adalah preman-premannya kemarin nyetor ke bosnya. Apakah ini juga begitu? Sri Mulyani main arranger fee tadi kemudian nyetor ke bosnya, ya hampir mustahil juga kalau enggak ya. Hampir mustahil ya, saya nggak nuduh ya. Ya, Pak Polisi, saya nggak nuduh ya. Saya tarik rel sedikit ya. Ya. Tentang pemanggilan Pak Mahfud di DPR. Sebelumnya kan menurut berita dan terlanjur viral di medsos juga bahwa Rocky bertemu dengan Pak Mahfud. Ditanyakan tentang kenapa kok tidak kencang menurut Rocky. Kemudian jawabannya, saya khawatir ini mengenai Pak Presiden. Satu, ya. Yang kedua, kemarin itu konon menurut berita juga, nanti bisa kita cari, bahwa Pak Mahfud berangkat ke DPR justru didorong sama Pak Presiden, silakan buka-bukaan semua. Ini mungkin sebagai wartawan yang tahu banyak informasinya. Ya, ini kan politik, Mas. Jadi apa yang diucapkan tidak mesti itu yang sesungguhnya. Gitu. Saya nanti kalau jadi presiden akan stop impor. Apa itu terjadi? Nanti kalau saya jadi presiden akan stop utang. Nanti kalau saya jadi presiden akan saya persulit investasi luar negeri, asing. Bablas semuanya. Jadi kalau jadi kalau politisi ngomong ya sudahlah ya. Kita kan nggak punya negarawan. Sorry banget, walaupun kepala negara sekalipun nggak punya negarawan. Semuanya politisi. Jadi semuanya politiking. Nah, kembali soal itu ya, kita yang paling tahu ya yang bersatukan dengan Allah SWT aja. Tapi saya sebagai rakyat yang mengikuti rekam jejak orang-orang itu, saya sama sekali nggak percaya. Hak saya dong saya nggak percaya. Ini dong boleh dong saya nggak percaya, nggak harus turun.
Gitu. Jadi kembali ke soal topik tema kita ini, apakah Sri Mulyani berbohong? Saya tidak menuduh, tapi saya menduga dia yang berbohong. Karena begitu Beni Harman mengadu data, ini pasti berarti ada pembohongan publik. Cuman kita nggak tahu siapa yang berbohong. Karena Mahfud menjelaskan dalam uraian yang cukup panjang itu bagaimana TPPU, siapa aja, bagaimana segala macam, angka-angkanya pun sampai si Mahfud menyebut tadi 3 triliun itu keliru. Dia berani menyebut Sri Mulyani keliru. Seperti Prof tadi, ini kan memang sebetulnya secara kolegial kan jauh dari fakta katanya. Mahfud bicara gitu, jauh dari fakta. Jadi gitu teman-teman sekalian, Om Lim dan Prof Antoni, Bang Marwan, saya kira sementara begitu saya juga seperti Prof ada keperluan lain, jadi harus lari duluan juga. Makasih banyak. Ya, baik. Sebenarnya saya berharap setelah Pak Marwan menyampaikan apa itu kajiannya, masih bisa berdiskusi sama Pak Antoni. Ini sebenarnya belum sampai jam 5. Masih jam 5. Ya. Saya persilakan pada Pak Marwan. Saya kira jadi beban berat ini untuk menyimpulkan ini tadi. Tapi satu hal saya selipkan pertanyaan, nanti mungkin kalau bisa masuk ke situ. Yang jelas masih gantung hasil dari DPR kemarin. Dan berharap untuk Sri Mulyani dipanggil, tapi mereka juga nggak jelas mau kapan, sebulan, 2 bulan, waktu disebutkan beberapa anggota DPR, ya besok misalnya gitu. Ya, hari ini, tapi kan belum jelas. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani supaya tidak terkesan mendatar aja? Saya itu selipan pertanyaan karena nanti meletakkannya di mana. Saya berikan Pak Dr. Marwan Berdua. Ya, makasih Om Lim. Om Lim kita ini semakin berkibar nih ya. Ya, hari acara ya. Dikerjain sama para YouTuber. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Yang saya yang ini ada nomor angka. Silakan duluan. Ya, jadi saya coba terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita ya. Pertama, supaya kita fokus bahwa ini ada korupsi besar. Jadi jangan terkecoh dengan masalah dasar hukum atau coba digiring ke masalah-masalah yang sifatnya itu justru bisa melemahkan penuntasan kasus besar ini. Karena tadi Pak Antoni sudah sebutkan, jadi kita bukan bicara sekedar 350 triliun atau 349,8 ya. Jadi dibulankan jadi 350 triliun, ditambah lagi 180 triliun yang terkait dengan emas. Dan itu saya kira waktu acara kemarin kita dengar penjelasannya dari Pak Ivan. Itu sangat clear ya, bahwa itu juga korupsi gitu. Jadi jumlahnya berapa? 530 triliun. Jadi mari masyarakat kita himbau untuk fokus ke masalah ini. Soal dasar hukum, soal sikap anggota DPR dan sebagainya itu kita anggap bunga-bunga saja dan jangan sampai kita tergiring untuk justru tidak fokus. Ya, mari fokus. Yang kedua, dengan begitu kita harus jadikan data. Ya, poin kedua yang kita catat adalah data dari Pak Mahfud itu sebagai dasar untuk menjadi pegangan masyarakat menuntut terutama itu pemerintah, kemudian yang kedua itu DPR, supaya ini dituntaskan dan juga ke Pak Jokowi ya, terutama penanggung jawabnya itu. Jadi kita jadikan data Pak Mahfud ditambah penjelasan dari Ketua PPATK Pak Ivan di DPR kemarin tanggal 29 Maret sebagai dasar bahwa nilai korupsinya itu adalah 530 triliun. Poin ketiga, kita harus menyikapi bahwa yang namanya Kementerian Keuangan ya, di sana itu ada Ditjen Pajak, ada Ditjen Bea Cukai, dengan SMI
ini satu paket untuk menjadi penanggung jawab. Ya, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oh, ini Bu Sri Mulyani karena coba untuk dilindungi lalu disebut dia tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya dari anak buahnya. Kita mau ini satu paket, ya, bahwa yang namanya Kementerian Keuangan Sri Mulyani ini kita tuntut untuk bertanggung jawab, dan kalau diteruskan lagi ke atasnya itu adalah Pak Jokowi sebagai penanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti kita terkecoh bahwa Pak Mahfud terkesan juga ingin melindungi Bu Sri Mulyani, bahwa mungkin saja katanya kemungkinan besar dengan data yang berbeda tadi itu laporan PPATK itu tidak sampai ke Bu Sri Mulyani, sehingga dengan begitu dianggap bahwa Sri Mulyani bisa bebas, sementara masalah 530 triliun ini tidak jelas ujungnya. Kita mau ini satu paket. Ya, kita baca misalnya kalau bicara tentang keterangan Pak Mahfud, ya, dari 3 kelompok dalam LHA, ya, di DPR kemarin itu disebutkan tentang setiap poin itu dari 3 itu. Yang pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Ya, itu nilainya adalah 35,54 triliun. Ya. Jadi transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq. Kemudian poin kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenq dan pihak lain. Jadi bedanya sih ada pihak lain, tapi ada Kemenq-nya. Ini berapa nilainya? 53,82 triliun. Kemudian poin ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenq. Ya. Sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenq. Ini nilainya 260,53 triliun. Jadi totalnya ini yang disebut sebagai 349,97 triliun, dan di sini disebutkan tentang jumlah ASN yang terlibat di Kemenq itu 491. Jadi dari 3 item itu, 3-tiganya ada Kemenq-nya. Ya, jadi jangan juga kita dikecoh, dibohongi oleh SMI pada presentasi 27 Maret itu menyebutkan yang melibatkan pegawai di Kemenq itu hanya 3,3 triliun. Ya, jadi jangan coba untuk meloloskan diri bahwa kalau urusannya dengan Kemenq itu hanya 3,3. Inilah yang sudah disampaikan oleh Sri Mulyani. Jadi kalau kita bilang apakah kita tanya apakah SMI berbohong, ya terserah kita mau berpegang kepada prinsip dugaan tidak bersalah, tapi bahwa paketnya adalah Kemenq dan SMI, maka tanggung jawabnya itu tetap ada di kepalanya siapa di Kemenq itu, SMI. Lalu bosnya siapa? Itu ada Joko Widodo. Jadi dua-duanya yang tanggung jawab, dan nilainya itu bukan sekedar 3,3 yang disebutkan oleh Sri Mulyani, tapi adalah 530 triliun. Ya, itulah yang harusnya menjadi pegangan kita. Dan ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ini satu paket ya. Lalu ada penanggung jawabnya. Poin keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara bahwa di sana banyak uang dan di sana potensi ada moral hazard yang akan terjadi, itu bisa didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu sangat rendah. Ya, terutama setelah Pak Jokowi jadi presiden dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Bahwa waktu Pak SBY itu tax ratio kita masih 11,3% terhadap PDB, maka setelah Pak Jokowi itu rata-ratanya hanya 9,5%.
ya itu sangat signifikan itu. Tadi Pak Antoni bilang kalau naik 1% saja itu sudah berapa puluh atau ratus triliun. Jadi kalau turun dari 11,3 di era Pak SBY 5 tahun terakhir, ya artinya itu dari 2009 sampai 2014 sampai 2009 sampai 2014. Nah, Pak Jokowi itu kita hitung dari 2015 sampai terakhir ini 7 tahun. Kalau 5 tahun terakhir Pak SBY itu 11,3 turun ke 9,5, artinya memang moral kita bicara soal pajak itu sudah sangat nyata ya. Dengan begitu, maka kita semakin yakin bahwa memang kalau turun karena ada korupsi, dugaan korupsi di sektor penerimaan keuangan negara kita yang utama itu datangnya dari pajak dan bea cukai atau pajak lah istilahnya itu, maka itu memang tidak terbantahkan ada sesuatu. Ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dugaan korupsi itu didukung dengan fakta bahwa tax ratio kita itu semakin menurun. Nah, lalu poin ke-5 yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini melibatkan oligarki. Kalau sudah oligarki itu bicara tentang bukan saja praktek waktu pajak itu akan dihitung lalu dipungut oleh negara, tapi oligarki berperan sejak menyusun kebijakan, membuat aturan, undang-undang dan aturan, dan itu melibatkan juga eksekutif yang kepalanya itu adalah namanya Presiden Joko Widodo. Peran oligarki untuk membuat bagaimana penerimaan negara itu semakin menciut. Fakta tadi sudah disebutkan dan Pak Antoni juga saya kira sudah menyampaikan tadi dan sudah banyak juga menyampaikan bagaimana objek pajak itu bisa bernegosiasi untuk nanti dengan begitu yang didapat negara itu sangat minim, tapi yang menikmati itu adalah oligarki bersama orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan. Ini yang saya kira harus kita ingatkan bahwa oligarki bisa saja menjadikan Sri Mulyani itu sebagai perisai. Ini ada nih menteri terbaik dunia misalnya, ada orang bersih, sehingga tidak mungkin ada masalah pajak, ada kebohongan, ada moral hazard di sektor pajak misalnya, karena menterinya sudah dapat nama orang baik ini, orang kredibel ini. Nah, disinilah oligarki berlindung. Nah, sementara mungkin saja ya Sri Mulyani menikmati, dia mungkin tidak menerima dari masalah tadi, tapi dari sektor lain bisa saja Sri Mulyani itu mendapat kenikmatan, ya minimal dia dapat jabatan dan juga dapat link dengan Bank Dunia kah, IMF kah, yang memberi kredit ke pemerintah lah dan sebagainya. Jadi bisa saja tidak langsung, tapi yang jelas oligarki itu terlibat membuat penerimaan negara semakin rendah, tapi oligarki juga bisa saja menjadikan Sri Mulyani sebagai perisai, tapi di sisi lain Sri Mulyani ini mendapat keuntungan dalam tanda petik, apakah itu material atau sifatnya itu hal-hal lain yang non material. Nah, dengan begitu sebetulnya kita poin ke-7-nya, poin ke-6-nya kita ingin mengingatkan bahwa yang namanya Sri Mulyani itu jangan kita biarkan untuk terus berkiprah ya. Tapi lalu karena di awal itu waktu Pak Mahfud presentasi kan sudah pasang perisai ya bahwa dia percaya hubungan baik macam-macam selama di kabinet ya. Tapi lalu dia menyatakan yang salah bawahannya. Jangan seperti itu. Kalau memang Sri Mulyani itu harus bertanggung jawab dan memang harus dicari ini keterlibatannya. Pak Mahfud jangan pakai basa-basi gitu. Ya harus fokus Pak Jokowi juga. Tapi kalau Pak Jokowi juga berperan bersama oligarki itu,
maka Pak Jokowinya juga ini harus kita tuntut. Nah, karena itu poin terakhirnya adalah kita seperti pernah kami usulkan tanggal 17 Maret yang lalu, kita menyatakan ya di acara webinar 17 Maret yang lalu supaya DPR membentuk pansus. Nah, kemarin kan cukup banyak itu. Tapi kan kita tidak melihat kesimpulan rapat itu apa kemarin. Memang sampai malam. Tapi kan harusnya ini hari ini sudah ada nih kesimpulan bahwa DPR akan segera membentuk pansus. Nah, ini belum jelas kapan ini. Ya, jangan-jangan hanya retorika. Nah, kita minta ini segera bentuk pansus dalam waktu misalnya seminggu ini kita tuntut supaya pansus, saya tadi usulkan namanya itu kira-kira pansus dugaan korupsi Kementerian Keuangan, ya. Karena memang melibatkan seperti slide-nya Pak Mahfud itu kan semuanya melibatkan Kementerian Keuangan. Memang ada, pasti ada objek pajaknya, justru yang jadi masalah juga yang ada di oligarki. Jadi kita minta supaya segera dibentuk pansus. Nah, sejalan dengan itu, poin paling akhir adalah jangan sampai ada barter kasus. Ya, karena kita lihat retorika dari fraksi-fraksi di DPR kemarin itu kan berbeda-beda, meskipun belakangan setuju dengan Pak Mahfud, tapi awal-awalnya kan seperti apa. Dan ada satu fraksi yang memang ada keterlibatan dengan Sri Mulyani waktu Pak SBY misalnya. Jangan sampai ini ada pansus tapi ujungnya tidak jelas, sama seperti pansus Bank Senturi, bikin pansus tapi ujungnya tidak jelas. Ini juga kita khawatirkan seperti itu, bentuk pansus tapi nanti dengan begitu koruptornya tidak ditangkap, Sri Mulyani tetap berkibar, ya, menjadi orang bersih, ya, menjadi perisai oligarki untuk menjalankan agenda-agendanya. Nah, kita tidak mau itu. Jangan ada barter kasus, jangan mendorong pansus, tapi dengan begitu nanti kasus-kasus yang mereka alami di fraksinya, di partainya itu bisa terlindungi dengan adanya pansus atau temuan dari pansus terkait dengan korupsi, dugaan korupsi di Kementerian Keuangan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Udah mesti jalan, Pak. Sebentar, satu pertanyaan, Pak. Ini berat-berat semua nih yang dari Pak dan saya kira sudah melakukan rekomendasi ya. Nanti mungkin saya ada satu pertanyaan yang sama dari Pak Marwan dengan Pak Antoni. Pertama, masalah nampaknya kan semua keruwetan ini sumbernya ini usutnya ini kan ada di Menteri Keuangan. Karena baik di pajak ataupun di bea cukai ataupun di keuangan sendiri, semua itu nampaknya kan ada pada dia. Dan sedangkan tidak menjalankan apa yang mesti dia lakukan. Nah, melihat seperti ini, dikhawatirkan katakanlah kemudian dengan kosongan beberapa hari itu kemudian untuk menjadi menghilangkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Mana yang terbagus? Karena memang mau dipanggil kan Sri Mulyani. Mana yang terbagus? Beliau sebaiknya segera diproses atau malah justru segera diberhentikan supaya tidak bisa menghilangkan fakta-fakta gitu. Iya. Ini agak susah karena tadi kita harus melihat juga sebagai asas praduga tidak bersalah juga. Jadi artinya pada saat ini kan bahwa Mahfud mengatakan dia sangat mempercayai Sri Mulyani, tetapi tidak ada akses terhadap anak buahnya kan gitu kan. Dan itu kita harus hargai juga. Jadi harus diusut tuntas bahwa menghilangkan barang bukti ini agak susah karena ini sumbernya dari PPATK dan itu ada semua dan itu sudah disebar semuanya. Jadi artinya bukan hanya Kementerian Keuangan saja yang mendapatkan data itu, tapi APH yang lain juga sudah mendapatkan gitu. Dan yang penting adalah ada di Kemenko, di Menko ya, di Pak Mahfud juga ada di PPATK gitu. Jadi saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting adalah ya harus diusut tuntas. Kalau saya pansus boleh saja dan kita dorong, tetapi
itu harus paralel dengan penegakan hukum gitu. Karena seperti waktu itu juga Bang Senturi itu kan sebetulnya paralel juga, ada pansus lalu juga ada penegakan hukum. Di mana bahwa ada juga yang bersalah dari pihak bank dan sebagainya juga dihukum kan gitu. Nah ini juga harus dilakukan begitu secepatnya. Mungkin mengenai nama pansus kalau tadi ya sekilas itu aja. Mungkin dulu ada Bulog Gate, mungkin ini Kemenkyu Gate aja. Betul. Kemenkyu Gate atau mungkin jangan SMI Gate lah. Kemenkyu Gate aja. Kemenkyu Gate. Iya. Nah itu saya rasa itu lebih langsung aja menohok gitu. Iya. Langsung jelas itu titiknya di situ gitu. Iya, saya rasa itu Terakhir, ya. apa poin terpenting andai kata dalam 1-2 ini dan dipanggil ke DPR pada dia? Rasa pertanyaan itu saya rasa sudah terungkap semua ya. Jadi data-data dan sebagainya sudah terungkap. Ya tinggal kita rekonsiliasi saja. Kalau dia bilang 3,3 triliun, bagaimana kalau dimasukkan korporasi yang terkait gitu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa jangan sampai permasalahan ini dikecilkan atau istilah saya permasalahannya dikorupsi juga, yaitu dengan bahwa ini mengecilkan seolah-olah pegawai Kementerian Keuangan. Karena apa? Proksinya tadi TPPU kalau mengatakan proksi gitu. Lalu ada satu misalnya ini dari penjelasan Sri Mulyani ya, pada saat itu ada pegawainya dilihat, ini ada gak ya keterkaitan dengan si wajib pajak itu? Dia minta katanya dari wajib pajak perusahaan, dia minta, oh tidak ada transfer kepada pegawainya, pegawai Kementerian Keuangan, jadi dianggapnya itu tidak bersalah. Lah, TPPU pakai transfer gitu, ini gimana? Jadi makanya saya bilang tadi Sri Mulyani itu tidak kompeten untuk itu. Itu udah pasti semuanya adalah cash gitu kan. Seperti Amin Prayitno, terimanya apa? Apa dia terima transfer? Gayus apa terima transfer? Kan nggak semuanya OTT semua. Pajak itu semuanya yang korupsi pajak dapat ditangkapnya oleh KPK itu karena OTT. Jadi penyidikan kepada itu lalu minta bukti transfer, ada gak transfer ke pegawai Kementerian Keuangan, itu kan hanya ilusi saja. Nah itulah, terus dia bilang bahwa ini tidak terlibat, hukumannya hanya disiplin aja gitu. Nah itu harus dibongkar lagi. Dan ada yang menerima semacam gratifikasi dari perusahaan yang lainnya gitu. Ya ini kan tinggal tukar-tukaran saja dari perusahaan ini. Saya periksa perusahaan ini tapi dapat gravitasinya dari perusahaan yang lain gitu. Kan ini jadi berarti disiplin hukuman disiplin gitu. Jadi saya rasa Kementerian Keuangan sudah tidak berkompeten untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal ini gitu. Saya rasa ya kalau kita diserahkan ke kita lebih kompeten. Berkaitan dengan laporan Marlon yang ada perusahaan bodong yang menurut penjelasan Pak Edi tadi, itu secara hukum apa yang harus segera dilakukan kalau memang betul-betul itu ternyata bodong dan terjadi katakanlah pencucian uang atau apalah korupsi di situ? Ini pertama adalah perusahaan bodong ini adalah penipuan. Tentu saja ini tindak pidana penipuan. Dan nggak hanya begitu, ini banyak tuh korbannya gitu. Salah satu Borsok Antoni itu adalah korbannya gitu. Dan bukan hanya segitu lagi, ya itu udah sampai triliunan juga gitu. Dan ini harus diusut. Dan ini kalau itu ya dia harus juga melaporkan kepada polisi, apalagi dia sudah ngecek ya bahwa di situ tidak ada Kemenkumham, lalu tidak ada NPWP, sudah pasti itu harus dilaporkan dan polisi juga harus turun tangan. Laporkan aja pada saat ini ke Menko Polhukam sekalian biar Menko menggerakkan semuanya gitu kan. Menko spesialis untuk penipuan, korupsi dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Prof. Oke. Iya, kami mau melanjutkan sama Pak Marwan dulu. Baik. Terima kasih. Mohon maaf harus jalan dulu. Iya, baik. Ya. Oke. Ayo, mari ketemu. Terima kasih. Ya. Sukses selalu. Ya. Baik, Pak Marwan, nampaknya yang perlu digambarkan karena masyarakat ini kan senang sekali dengan
ada pertemuan kemarin, Ya. jadi antara Pak Mahfud dengan DPR, orang memperkirakan pertemuan ini akan kompak, kemudian mengkerucut. DPR senang sekali menerima info-info dari Pak Mahfud, kemudian akan mengejar terus kepada Sri Mulyani. Ternyata dugaan kita salah semua. Salah semua, justru yang diserbu ternyata ada Pak Mahfud. Seolah-olah menyalahi prosedur, mengapa harus melakukan ke umum, tidak ada kewenangan dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua, dikhawatirkan jangan-jangan banyak sebagian anggota DPR yang jadi paksus terhadap masalah ini, sehingga semacam kebakarannya. Dua hal itu gimana menurut Pak Maruf? Ya, saya memang tidak yakin, terutama dengan Sri Mulyani dan juga dengan DPR, karena tadi sudah saya sampaikan, saya jadikan atau kita harus jadikan informasi dari PPATK dan Pak Mahfud sebagai dasar bahwa nilai dugaan korupsinya, dugaan pencucian uangnya itu 530 triliun. Itu harus jadi dasar. Bahwa kalau ada oligarki yang memang sangat berkepentingan supaya ini tidak dibongkar di satu sisi, kemudian praktek-prakteknya itu bisa berlanjut ke depan di sisi lain, maka mereka berkepentingan untuk itu. Ya, nah, di mana oligarki bermain? Ya, minimal di pegawai atau ASN yang ada di Kementerian Keuangan, kemudian oknum-oknum yang ada di partai-partai. Apalagi oligarki itu ada beberapa yang punya partai sendiri gitu, atau membiayai partai. Jadi kalau ada suara berbeda seperti itu, maka kita tidak perlu heran, ya, karena oligarki itu sangat dominan, terutama juga di partai, juga di pemerintahan. Ya, kita pernah ungkap misalnya bagaimana bisa putra presiden dalam waktu singkat punya perusahaan lebih dari 70, lalu beli misalnya Persis Solo misalnya, di sana ternyata ada peran oligarki. Jadi oligarki ini sangat berperan untuk menentukan kita pilihnya DPR, pilihnya pemerintahan. Nah, jadi karena itu kalau ada sikap seperti kemarin di DPR, saya ulang lagi, tidak perlu kita herankan. Tapi pada saat yang bersamaan, mari kita sama-sama terus menggugat, menuntut supaya ini dituntaskan. Bahwa memang tadi saya setuju dengan Pak Antoni untuk supaya yang namanya APH, aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung ini harus segera bertindak. Kalau perlu didukung oleh KPK, ya KPK jangan hanya bicara soal OTT 1-2 miliar atau berapa, 10 miliar, tapi yang ini 350 triliun ini gitu. Maka kita harapkan ada sinergi dari siapa saja, terutama motornya itu Kejaksaan Agung, tapi ada KPK di sana, ada Polri di sana untuk bagaimana ini bisa tuntas. Dan rakyat harus terus bersuara, jangan terkecoh, jangan pernah terkecoh, karena oligarki bekerja seperti tadi pertanyaan Om Lim. Saya kira memang kalau seperti itulah sikap DPR, maka kita tidak perlu heran. Dan maka tadi saya di awal sudah menyampaikan kesimpulannya itu apa. Kita berharap sebetulnya meskipun sampai malam hari ini kita dapat tuh apa risalah hasil RDPU kemarin untuk bisa menjadi pegangan rakyat. Kalau sekian banyak fraksi menyatakan atau anggota menyatakan perlu bentuk pansus, ada nggak sih kesimpulan bahwa pansus itu akan segera dibentuk? Ya kan? Terus yang kedua, kapan itu yang namanya SMI Sri Mulyani itu akan datang ke DPR? Karena apa? Karena yang saya lihat orang ribut ini ratusan triliun, rakyat menggugat si Alun itu, Red itu Rafael Alun Triambodo. Red sama juga dengan tikus. Ya. Ini kalau bicara korupsi itu orang bicara tikus sudah biasa. Ya, tapi
kita tidak pernah mendengar apa tindak lanjut hukum terhadap rem misalnya. Lalu yang kedua, kita mencatat yang disibukkan oleh Sri Mulyani adalah bagaimana melindungi dan menunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya Kementerian Keuangan itu tidak banyak terlibat, tidak banyak diduga terlibat korupsi, karena yang menyangkut ASN di Kementerian Keuangan itu hanya 3,3 triliun, ya, berapa itu dari 530 triliun tadi misalnya. Nah, di sini kita juga oke lah, dia terbaik, kredibel, tapi kalau sikapnya seperti itu tidak mendukung pemberantasan korupsi di tengah penderitaan rakyat yang miskin sekian puluh juta orang, hutang negara di atas 7.500 triliun, maka dia juga bermasalah. Dia sangat-sangat bermasalah. Kenapa sibuk mengurusi ASN lalu mengecilkan dugaan korupsi yang orang sudah bicara ratus, dia cuma bicara 3,3 triliun. Seperti itu. Ini harus kita ingatkan kepada rakyat. Dan kita tidak bicara fitnah, kita bicara ada fakta. Dia bicara, tapi justru fokusnya hanya melindungi. Pura-pura nangis misalnya di depan publik. Tapi mana tindakan hukum terhadap rem tadi misalnya? Kenapa cuma bicara 3,3 padahal semua 3 item sebesar yang disebutkan Pak Mahfud itu melibatkan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Ya, kita tahu bahwa korupsi dalam hal ini, apalagi pencucian seperti itu, kan tidak bisa dilakukan sendiri. Pasti dengan grup atau kelompok. Gitu ya. Nah, lantas ini faktanya tikusnya kan sudah ada. Ya. Karena tidak bisa mungkin membuktikan bagaimana punya uang sebanyak itu dari dia seorang pegawai seperti itu. Nah, artinya kalau tadi itu grup, yang lain itu kan belum apes saja sebenarnya. Ya. Kayak gitu menurut Pak Marwan bisa nggak kita lakukan usulan sebagaimana orang mau masuk pegawai itu kan harus dicek kekayaannya. Nah, kalau sekarang kemudian diperiksa semacam pembuktian terbalik ya. Misalnya tadi ada beberapa orang, 300 berapa sekian orang yang sudah dilaporkan, kemudian dilakukan dilakukan pembuktian terbalik bahwa berapa kekayaan seorang walaupun itu masih banyak yang sudah bisa disembunyikan. Misalnya orang punya kekayaan sampai katakanlah ratusan triliun gitu. Nah, kemudian dibuktikan keuangan itu untuk dengan orang-orang yang sudah tertuduh, memungkinkan nggak seperti kayak gitu diusulkan? Iya, saya kira memang kemarin orang sudah bicara tentang undang-undang baru, ya, kemudian pembuktian terbalik tadi, dan diusulkan juga supaya segera Presiden itu menerbitkan Perpu, karena kalau bicara undang-undang itu bisa memakan waktu lama. Nah, kita sebetulnya berharap supaya kalau memang Pak Jokowi serius dan tidak hipokrit menyatakan ingin memberantas korupsi, salah satu yang kita tuntut, buktikan kalau Anda tidak hipokrit dengan menerbitkan Perpu. Tidak perlu menunggu bikin undang-undang. Itu satu hal yang saya kira sangat mendesak. Buktikanlah bahwa ini masalah besar negara, nilai korupsinya dibanding misalnya Senturi itu hanya di bawah 10 triliun, hanya 6,7 triliun, ini 530 triliun. Maka ini sudah kondisi yang memaksa untuk Presiden bisa menerbitkan Perpu kaitannya supaya ini bisa diungkap. Jadi memang kemarin sudah disebutkan juga, salah satu itu menyatakan segeralah terbitkan Perpu. Tapi paralel, seandainya mau bikin undang-undang kilat, ya seperti IKN itu kan hanya 40 hari jadi itu undang-undang, ya kan? Minerba itu yang akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020 merubah dari Nomor 4 2009 itu selesai 3 bulan. Ya, karena apa? Di sana ada kepentingan oligarki. Nah, di sini kalau memang niat untuk kepentingan orang banyak, maka sebetulnya undang-undang tadi juga bisa segera dibuat misalnya dalam waktu 2-3 bulan. Tapi yang ada justru saya khawatir
bagaimana supaya ini tidak terbit. Undang-undang ini tidak terbit. Partai-partai itu dihambat untuk segera menuntaskan undang-undang yang dibutuhkan itu. Nah, sebaliknya, kalau tidak hipokrit, oke, undang-undang susah, banyak oligarki terlibat menghambat supaya itu undang-undang tidak jadi. Tapi Presiden bisa terbitkan perpu kalau memang punya niat yang tulus untuk memberantas korupsi. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya data-data intelijen yang dipegang oleh PPATK itu kan bisa menjadi dasar, ya. Tidak perlu nunggu undang-undang untuk misalnya menangkap red. Red ini hanya eselon 3. Lalu yang lain eselon 2 atau yang di atas red ini siapa? Ini kan bisa juga dikejar gitu. Dengan siapa? Oleh siapa? Oleh Kejaksaan Agung didukung oleh Polri dan juga KPK. Saya kira begitu, Pak. Jadi kita minta ini paralel. Ada pembentukan undang-undang, ada penerbitan perpu, tapi ada juga penegakan hukum oleh APH yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di belakangnya itu ada Kapolri dan juga ada Ketua KPK. KPK kita ingatkan jangan cuma OTT urusan 10 atau orde miliar di kepala-kepala daerah, sementara ini 530 triliun menyangkut keuangan negara yang kita bisa catat prestasi dari pemerintah Jokowi ini punya tax ratio hanya 9,5% dalam 6 atau 7 tahun terakhir. Jadi walaupun bukan OTT, nilai ini secara saintifik kan sebenarnya mudah sekali untuk ditelusuri kan? Ya, kalau memang niat gitu. Jadi sekarang ini kan kita berhadapan, kita bicara tentang bagaimana ini sebetulnya kalau mau bisa dituntaskan, tapi kalau ada kepentingan untuk dihambat, nah inilah yang menjadi urusan rakyat sekarang ini. Ya, kita punya DPR, kita punya pemerintah, kita punya APH, ya, tapi mereka seolah-olah ini tidak serius, tidak ingin menuntaskan. Hanya rakyat yang mau, karena rakyat sudah jadi korban. Maka rakyat mari sama-sama kita lawan ini komplotan yang ingin justru tidak menuntaskan ya. Kita harap Pak Mahfud ini jangan juga nanti berubah di tengah jalan. Dia harus di garis depan supaya rakyat terus mendukung. Ya, kita harap PPATK, Pak Mahfud terus konsisten, jangan sampai berubah di tengah jalan karena fakta yang dikumpulkan oleh PPATK itu sudah sangat meyakinkan kita. Ini yang dikhawatirkan Pak Maman. Artinya ada pembahasan secara lengkap di DPR, mestinya mengkerucut, tetapi justru malah makin kabur, makin kemana-mana. Ada nggak Pak Marwan contoh seperti kayak Indonesia ini di negeri lain sih sebenarnya? Ya, kalau itu kita bisa lihat dari indeks korupsi masing-masing negara ya. Oh iya. Ya, dan kita bisa lihat kita memang tapi turun. Kalau dibanding 2 tahun sebelumnya di posisi 90-an, kita turun ke 100-an gitu. Turun sebetulnya selama Pak Jokowi ini indeks korupsi kita itu turun. Artinya semakin rusak nih, semakin banyak yang korupsi gitu. Ya kan? Nah, memang tadi ya, kalau ada anak presiden punya 70 perusahaan ini dari mana saja ini? Siapa yang ngasih? Apakah ini tidak dianggap sebagai gratifikasi kalau dia sudah menjadi wali kota misalnya? Ini kan juga bisa, ya kan? Nah, tapi kalau sudah menyangkut anak presiden, lalu ada oligarki di belakangnya, maka partai pun mungkin saja tidak berani untuk segera menuntaskan. Nah, rakyat kita kasih tahu nih masalahnya seperti ini nih, ya, supaya terus menuntut, supaya ada penegakan hukum. Ya, jadi memang PR bagi Indonesia ini menurut saya juga harus menyiapkan sistem yang baik, yang supaya tidak terulang seperti ini. Karena kalau misalnya ada keputusan potong generasi misalnya, sudah kemudian belum ada pengganti sistem yang baik juga berat juga Pak. Iya, betul. Jadi memang kita berharap bukannya diperpanjang, kalau perlu dipersingkat ini jabatan presiden karena sudah begitu banyak masalah. Jadi bukan sampai 2024 tapi dipersingkat, jangan malah minta perpanjangan. Nah, dengan adanya misalnya Pak Jokowi kan di acara webinar kita di tanggal 17 Maret yang lalu sudah kita tuntut untuk mundur. Ya. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus 300
49 ditambah 180, 530 triliun ini, Pak Jokowi harusnya sadar ya, dia gagal memberantas korupsi, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang nilainya sebesar itu. Dan di samping Pak Jokowi kita minta mundur, Bu Sri Mulyani juga kita minta mundur, tapi pada saat yang bersamaan kita berharap nanti muncul pemimpin yang memang benar-benar bersih. Dengan begitu nanti bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi yang berlangsung selama ini. Tapi pada saat yang bersamaan dengan program-programnya itu bisa membuat rakyat semakin sejahtera. Baik, Mas Haji, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, kita waktu itu umumnya. Ya. Kau umumin aja biar mereka nanti saya buka mic aja, mereka mau aja. Ya. Ya, jadi panggil aja Pak Syafril Sofyan. siapa? Syafril Sofyan. Ya. Kita ada Pak Safrin. Silakan Pak Safrin. Dari Bandung. Dari Bandung ya. Ya, silakan Pak Safrin. Saya terima kasih. Halo. Iya, ya. Iya. Oh iya, baik. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan tiga narasumber tadi. Tapi menurut saya ada hal-hal yang sebenarnya sudah bisa dilakukan tindakan. Sebenarnya kalau untuk TPPU ini kan adalah tindak pidana korupsi atau pencucian uang ini berbahaya, dan ini sangat dibenci oleh dunia. Dan asasnya bukan praduga tidak bersalah seperti yang dikatakan oleh Pak Antoni tadi, tapi asasnya adalah pemimpin balik. Jadi ratusan pegawai negeri Kemenkeu yang sudah ada data-data dari PPATK itu sebenarnya sudah bisa ditangkap dan disuruh membuktikan kekayaan mereka gitu. Ya. Dan itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Lalu untuk Sri Mulyani sebenarnya juga sudah bisa kena di dalam tindak pidana korupsi karena sudah menghalang-halangi. Ya, karena korupsi itu bukannya karena mengambil hak saja, tapi menghalang-halangi atau menghambat penyelesaian tindak pidana korupsi, termasuk pembiaran dan juga memperkaya orang lain atau katakanlah memperkaya anak buahnya, yang diantaranya juga sudah ada yang tidak ditangkap oleh KPK, itu yang bapak si anak yang bisa secara sadis itu sebenarnya sudah bisa dijadikan Sri Mulyani itu sebagai tersangka oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya kita menunggu. Nah, ini perlu ada desakan atau dari masyarakat bahwa semua pegawai negeri yang ada di dalam laporan PPATK dan juga laporan intelijen itu sudah bisa diproses dan ditangkap oleh KPK atau Kejaksaan Agung, termasuk Sri Mulyani yang menghalang-halangi. Itu juga pembuktian dia menyatakan bahwa 3 triliun ternyata 35 triliun itu adalah salah satu bukti menghalang-halangi penyelesaian tindak pidana korupsi. Dan dia termasuk sebagai orang yang terlibat dalam korupsi. Itu sebagai tambahannya. Dan saya setuju juga dengan Pak Marwan tadi, ini sebenarnya harus mempersingkat jabatan presiden gitu. Dan Presiden Jokowi ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan, dan ini sangat besar. Bukan tera lagi, tapi luar biasa, 530 triliun uang negara yang harusnya bisa meningkatkan atau menghilangkan kemiskinan telah disikat habis oleh para konglomerasi dan juga para aparat Kemenkeu. Itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba singkat. Pertama, luar biasa paparan dari pembicara Bung Antoni, Bung Edi, dan terakhir Bung Marwan yang seperti biasa sangat sistematis. Saya kira pertama informasi yang ada baik
tadi malam RDP di DPR, sebelumnya di Komisi 11 Sri Mulyani, dan hari ini kita mendapatkan lagi informasi itu sudah sangat faktual kalau menurut saya. Dan seperti biasa harapan saya Bung Marwan akan menerbitkan dokumen 530 triliun ini ya, dalam bahasa yang sederhana agar rakyat dapat turut serta ya, merasakan, memikirkan tentang betapa para pengkhianat bangsa dan negara ini terus menggerogoti hajat hidup rakyat banyak, begitu. Itu yang pertama ya. Jadi berharap sekali akan terdokumentasi agar informasi ini meluas di rakyat. Apa tujuannya? Karena menurut saya alternatif solusi tadi yang sudah disampaikan sampai kepada harapan Jokowi membuat Perpu dan sebagainya harus didesak untuk mundur. Saya kira benar sekali, tetapi saya sangat tidak percaya dengan cara-cara konvensional seperti demikian ya. Sangat tidak percaya melihat track record daripada Jokowi dengan oligarkinya, dengan para politisi di DPR. Oleh karena itu saya berharap bahwa hasil webinar ini benar-benar menjadikan suatu rancangan aksi ya, menegakkan kedaulatan rakyat untuk membongkar ya 530 triliun dugaan korupsi di Kementerian Keuangan ya, dengan tuntutan tentu saja pertanggungjawaban kepada rakyat dari Jokowi, Sri Mulyani, dan seluruh aparat Kementerian Keuangan yang terlibat. Dan yang ketiga, menurut saya seperti biasa, saya agak khawatir ya, seperti kasus BLBI yang sudah 20 tahun lebih, kasus Bank Senturi yang nilainya tidak sampai 7 triliun, BLBI sekitar 147 triliun, ini 530 triliun ya. Jadi ini yang harus dipikirkan, bagaimana kita mampu membangun koalisi rakyat ya untuk berkolaborasi ya. Sekali lagi saya ingin kita membangun kolaborasi dengan Mahfud MD ya, untuk mendukung membongkar kasus 530 triliun ini, khususnya di dalam menghadapi DPR ya. Saya kira itu langkah konkret yang bisa dilakukan ya. Jadi kita membangun koalisi rakyat untuk memberikan social pressure, political pressure, dan yang paling penting adalah pressure terhadap APH ya, agar ada tindakan-tindakan nyata untuk membongkar 530 triliun dugaan Kementerian Keuangan ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya untuk yang lain. Yang lain kami persilahkan, sambil mungkin kalau belum ada kita Pak Marwan mencoba mengomentari atau menjawab. Tapi intinya dari Pak Dodi dan Pak siapa satunya yang kesamaan itu adalah memang sudah tidak ada kepercayaan memang. Artinya disambut dari Pak Marwan tadi kalau memang Jokowi memang harus mundur karena tidak bisa mempertanggungjawabkan dan tidak bisa memperlihatkan tanda-tanda ya. Jangankan memperlihatkan tanda-tanda untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi kita juga bisa menjawab itu hal yang mustahil kan. Menyuruh apa itu yang mau perpanjangan. Yang mau, dan yang jelas mau perpanjangan. Tetapi ini saya kira memang tetap harus didengar bahwa ini semua masyarakat ternyata dalam kasus ini akan melihat ini jelas masalahnya akan
makin kabur, dan bahkan Mahfud MD yang mencoba membongkar ini pun juga dituduh-tuduh untuk pencitraan karena seolah dia memang sedang melakukan untuk kampanye politiknya. Tapi saya kira masyarakat tidak peduli apakah itu mau politik atau tidak. Yang jelas kasus ini terbongkar, dilakukan dengan bersih. Saya kira merupakan prestasi bagi Mahfud. Tapi ini harus kita perlu buktikan ya dari itu. Mungkin silakan Pak Marwan. Iya, tadi dari Pak Safril saya sangat setuju tentang azas pembuktian terbalik ya Pak Safril tadi. Jadi bukan yang dipakai itu azas praduga tak bersalah, tapi azas pembuktian terbalik. Dan kita gabungkan itu dengan fakta bahwa motif dibalik presentasi Sri Mulyani di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret yang lalu, itu kan kita bisa lihat motifnya ini apa. Kan lebih banyak untuk melindungi pegawai-pegawai atau ASN yang ada di Kementerian Keuangan dibanding bahwa ini ada masalah besar, masalah korupsi. Jadi motifnya kita lihat, motifnya bukan untuk ikut memberantas korupsi, tapi motif untuk melindungi bahwa kementeriannya itu bersih gitu. Ini bisa mengkonfirmasi untuk tadi beliau menjadi tersangka. Saya setuju itu. Kemudian kalau bicara dengan Pak Dodi, ya memang kita perlu mendorong segera dibentuknya tadi undang-undang perampasan aset yang mengemuka cukup banyak diungkap oleh anggota DPR di RDPU kemarin. Jadi segeralah bentuk itu undang-undang perampasan aset, dan sudah tertunda yang menurut Pak Mahfud sudah berapa tahun yang lalu mestinya jadi undang-undang masuk dalam RUU Prolegnas prioritas, tapi justru itu dibatalkan menjadi RUU prioritas. Ini kan berarti oligarki bekerja untuk apa? Untuk justru supaya praktek-praktek koruptifnya itu terus berlangsung. Nah, tapi yang juga kita catat adalah bagaimana supaya rakyat itu dari Pak Dodi ya terus ikut terlibat bagaimana mengadvokasi kasus ini supaya bisa tuntas, dan harapannya kita perlu koordinasi bahwa kalau kita misalnya concern dengan pembentukan undang-undang Ciptaker yang sekarang juga rencananya masih akan ada demo, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan itu rakyat mahasiswa bersatu termasuk buruh di garis depan. Nah, untuk kasus 530 triliun ini kita berharap juga rakyat bersatu dalam barisan untuk menuntut supaya ini dituntaskan. Pada saat yang bersamaan kita minta supaya Sri Mulyani diadili, dan kita tuntut juga Presiden Jokowi bertanggung jawab, sekaligus untuk kita tuntut segera mundur, bukan untuk minta perpanjangan masa jabatan. Ya. Baik, saya kira yang menjadi satu kebersamaan yaitu terhadap Sri Mulyani. Jadi kita rakyat harus mendorong terus, mengingatkan DPR untuk segera secepatnya, mestinya karena kemarin sudah beliau hadir, tapi dengan alasan ada yang lebih penting. Saya kira ini bermasalah juga untuk melakukan satu RDPU itu tidak dikonfirmasikan dulu, bisa datang nggak jam segini, tanggal segini. Ini kemudian dengan seolah mendadak tidak. Jadi saya satu masalah yang menyebabkan semua orang memang ragu, dan sebelumnya juga ragu, sehingga memang kita beri kesempatan kepada DPR dan kepada Mahfud untuk melanjutkan pertemuan itu. Dan tidak salah juga kalau tadi Pak Marwan sampaikan dari masyarakat ya, mahasiswa, bahkan dari UI kemarin dia mengatakan kalau dulu dia demo tidak mau dicampuri dengan pihak-pihak lain, sekarang dia mempersilahkan dari manapun dan masyarakat apapun yang merasa
dirugikan, silakan akan turun bareng. Ini bisa berbuntut panjang dan akan tegas apabila ini tidak diberlakukan dengan cepat untuk menindak ini. Saya kira mungkin ini kita akan ada webinar lanjutan tentunya setelah ada pertemuan lagi di DPR, dan sebaliknya kita akan mendesak apabila tidak segera dilakukan pertemuan. Mungkin itu Pak Marwan. Ya, saya sedikit lagi mau menambahkan ada 2 hal. Pertama, mari kita kampanyekan pembentukan Kemenkyu-Gate di DPR, Pansus Kemenkyu-Gate. Ini kampanye kita nih, rakyat yang memang anti korupsi, mari sama-sama kita suarakan ini. Yang kedua, mari kita tuntut Pak Jokowi mundur. Kenapa? Karena kemarin itu dari DPR mengatakan ini kok seolah-olah pemerintah ini kan eksekutif satu. Ada suara Bu Sri Mulyani berbeda dengan suara Pak Mahfud. Artinya ada masalah di pemerintahan. Tapi yang mimpin 2 orang ini siapa? Ini kan presiden. Presiden bertanggung jawab. Kemana saja nih presiden kok ada 2 menteri pendapatnya berbeda? Satu ingin hanya menyelamatkan Kementerian Keuangannya, ya. Satu mengungkap fakta yang disampaikan oleh PPATK. Dan ini tidak terbantahkan. Nah, kenapa sampai ada pendapat berbeda? Yang berbeda ini seolah-olah kita tidak menuduh, tapi seolah-olah ingin melanggengkan praktek-praktek yang mencurigakan itu, yaitu di Kementerian Keuangan. Mestinya Presiden bisa bertindak, bisa bersuara. Dan ini jangan sampai ada suara yang berbeda. Harus satu karena dia tidak berperan sebagai pemimpin untuk membuat supaya suara pemerintah itu satu. Jadi ada masalah di sana. Karena itu kita minta, sudahlah, ini banyak masalah yang Anda timbulkan, lebih baik mundur secara kesatria. Tapi kan bukan berarti lalu nanti ada keterlibatan dalam pidana itu bisa lolos. Ya, tetap saja ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya kira memang begitu. Banyak yang meragukan bahwa Sri Mulyani akan segera mendatangi DPR untuk menyelesaikan ini, sehingga desakan masyarakat seperti yang disuruhkan Pak Marwan tadi, ada Kemenkyu-Gate, itu saya kira cukup halus ya daripada SMI-Gate ya. Daripada SMI-Gate ini kan karena melibatkan banyak orang, mungkin kita harus teriakan dengan yel-yel itu, Kemenkyu-Gate, 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 Kemenkyu-Gate ya. Insya Allah akan menumbuhkan berhasil karena semua akan merasa berkepentingan terhadap ini. Kita segera masih ada? Nah, biar aja teman-teman yang itu mungkin mau komentar silakan. Iya, sebelum kita tutup mungkin ada komentar, kan silakan. Mas April. Pak Safril. Mic-nya udah dibuka, jadi mereka tinggal ambil aja. Iya. Iya. Sudah dibuka Pak, silakan langsung kalau mau sebelum kita tutup persiapan buka. Nah, terima kasih. Komentar saya, ya Kemenkyu-Gate itu kita kampanye di daerah kan kampanyekan juga, dan yang segera juga melakukan desakan untuk pertanggungjawaban kepada Jokowi sebagai presiden. Ya, tentu risikonya adalah dia harus mundur. Ya. Baik. Itu aja. Ya. Ada yang lain, Pak? Mas Haji? Ya, silakan. Tadi sih waktu ini sebelum ngobrol Pak Dodi usul. Ya, saya kira setuju harus rancangan aksi untuk kampanye Kemenkyu-Gate 530 triliun harus terus didengungkan. Kita koalisi rakyat untuk terus menggugat dalam jangka pendek itu di DPR dibentuk pansus. Kemudian ada juga rancangan aksi kepada para APH ya, tadi sudah banyak diulas ya, Kejaksaan Agung didukung oleh KPK, itu semua didengungkan menjadi suara rakyat ya. Jadi saya teringat terakhir reformasi 98 itu juga diawali dengan Bulogate ya. Ya terus terang kalau saya lebih percaya kepada penegakan kedaulatan rakyat di dalam membongkar 530 triliun ini ya, karena sudah terlalu muak dengan oligarki, dengan penguasa yang seolah-olah demikian kuat bercokol ya. Dan saya berpikiran bahwa hanya dengan menegakkan
kedaulatan rakyat inilah ya perubahan di negara kita ini bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan. Terima kasih. Semoga insya Allah. Izin sedikit. Ya. Ya, izin. Boleh? Ya, silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya setelah mendengar semuanya, rasanya mohon dipercepat lebih cepat lebih baik, mengingat UIA aja setahu saya membatalkan rencana untuk IKN. Bagaimana kondisi ini apabila IKN berjalan, namun keuangan di negeri ini saja kurang bagus. Demikian Pak, terima kasih. Baik, sudah ya, mungkin nggak perlu ditanggapi IKN. Ya, saya kira usulan yang baik dan keberatan segala pihak masalah IKN itu, walaupun nampaknya masih tetap saja dikait-kaitkan untuk dengan capres yang akan maju, disyaratkan seolah harus menyetujui IKN. Ini kan satu hal yang menjadi musibah besar. Saya kira musibah. Itu menunjukkan besarnya peran dari oligarki. Siap, setuju. UAE batal ya Pak ya, setahu saya. Aku sudah tahu Pak. Ya, baik. Semoga di dalam bulan puasa ini banyak kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan yang akan terungkap, merupakan kabar gembira, kebaikan untuk rakyat juga, terutama untuk Indonesia ya, yang selalu disebut sekarang dan tidak baik-baik saja, tapi kita percaya kepada Allah dengan rakyat berharap untuk negeri ini jadi baik. Memang harus sabar ya, karena kejahatan yang sudah terlalu lama ini juga ada peran masyarakat yang terlalu membiarkan ya. Bagaimana sebuah laporan-laporan sudah bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti, itu satu kejahatan yang nyata. Kalau rakyat sudah mengatakan berarti sudah temuan ya, kalau ada OTT maka temuan terhadap ini adalah kejahatan langsung kepada Sri Mulyani, menjadikan tanggung jawab dia. Nah, saya kira kita masih bersabar untuk DPR sama Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam dan dengan APH tadi, harapan itu segera bisa mewujudkan ini supaya tidak terjadi huru-hara yang lebih besar. Semoga webinar kita pada sore hari ini merupakan sebuah amalan ya, amalan untuk menciptakan suatu kebaikan di negeri kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.